Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin teruskan lagi ya bahasan video sebelumnya soal minyak goreng ada airnya. Jadi penulis telusuri, itu sumbernya ternyata dari orang Maspi, bu singkatannya Maspi opo. Orang Maspi ini cuma orang satu ya bro, Jurgen, entah siapa, nanti tak kutipkan. Jadi dia ini ngomong bahwa di minyak goreng itu ada kandungan opo, jenenge eulasit atau apalah ya. Dan aditif ini bisa kandungannya ini bisa menarik air, menyebabkan asam, dan ya seterusnya merusak macam-macam gitu. Katanya dia juga sudah menguji pakai minyak goreng. Cuma kutipannya aneh-aneh ya, nggak jelas lah ya. Nanti penulis coba carilah, lupa penulis. Uji ASTM yang dilakukan uji apa ya? Wiesertrop atau apa gitu. Sebenarnya uji untuk apa itu? Karena ada uji uji gesek yang dilakukan oleh peneliti juga, yang menunjukkan justru dengan dicampur minyak goreng itu olinya jadi makin licin. Olinya jadi bisa lebih melumasi. Bahkan kesimpulannya pun ngomong lubricity lebih tinggi. Ada kandungan air dan seterusnya, membuat air nempel, sangat mudah menempel itu. Membuat penulis curiga bahwa sumber yang dipakai oleh si ini adalah minyak kelapa sawit yang dipergunakan untuk bahan bakar. Biosolar lah kasarannya. Dan biosolarnya pun juga biosolar teknologi lama. Aduh, lupa penulis cari. Lupa penulis belum cari teknologi biosolarnya yang apa ya. Tapi sebelumnya penulis sudah tunjukkan, di video sebelumnya penulis sudah tunjukkan kutipan dari Mercedes-Benz Amerika, sama satu lagi dari apa ya, boh lah pokoknya perusahaan otomotif juga yang hubungannya sama truk-truk ya. John Deere, John Deere ya, itu apa, oli, perusahaan oli John Deere kalau nggak salah. Ngomong soal biosolar, jadi biosolar itu ada teknologi lama, ada teknologi baru. Yang teknologi baru nggak selemah biosolar yang sekarang, yang FAME itu, FAME. Nah, biosolar itu bahannya juga dari minyak kelapa sawit.
tapi dengan proses namanya FAME, sehingga bisa dijadikan campuran solar B30. FAME ini adalah teknologi lama, sehingga dia punya kelemahan. Kelemahannya adalah masa penyimpanannya sangat pendek. Jadi apa ya, ada contohnya dari John Deere itu kalau nggak salah ya, kalau yang B2 itu berapa, 1 tahun ya penyimpanannya, masa penyimpanan bahan bakarnya bisa 1 tahun. Kalau yang apalagi ya, B20 ya kalau nggak salah itu 3 bulan. Kalau B45 kalau nggak salah ya itu 45 hari ya, lupa penulis, nanti penulis kutip kan. Yang jelas biosolar yang dari bahan minyak kelapa sawit, yang teknologinya teknologi awal, itu masa penyimpanannya pendek, hitungan bulan. Dan setelah hitungan bulan, solarnya itu misah membentuk apa jenenge, membentuk cairan, ada airnya juga sama kotoran. Jadi ini yang penting diperhatikan ya, bahwa implementasi minyak kelapa sawit dijadikan solar itu bisa rusak solarnya. Nah, sementara yang apa jenenge, yang dari minyak kelapa sawit untuk dipakai goreng ya beda lagi lah. Masa penyimpanannya 1 tahun toh? Enggak kan. Minyak goreng itu lama kan kadaluarsanya. Dan kita nggak pernah lihat ada orang jual minyak goreng terus terpisah jadi ada airnya. Nggak pernah kan. Intinya jangan disamakan antara minyak kelapa sawit yang dipergunakan minyak goreng, yang jadi minyak goreng, dengan minyak kelapa sawit yang dijadikan biosolar. Nggak sama ya. Kalau biosolar 100% itu masa penyimpanannya sangat pendek. Sementara kalau minyak kelapa sawit yang dijadikan minyak goreng, masa penyimpanannya sangat lama. Penulis nggak tahu berapa lama, tapi ya lihat aja lah di toko-toko, apa pernah beli minyak goreng yang kondisinya sudah rusak, misah gitu ya. Bahkan mungkinnya sudah bertahun-tahun, 5 tahun gitu. Rasanya kok minyak goreng ya tetap aja. Mungkin cuma warnanya yang jadi lebih coklat. Tapi kondisinya nggak sampai misah. Dan kemungkinan si omnya ini menyamakan antara minyak goreng dengan biosolar. Sesuatu hal yang salah ya. Karena ya minyak goreng beda dari biosolar. Ojo dipadakno. Tapi kalau sana maksa wis sembuh lah. Ya penulis yakin sumber yang mereka pergunakan itu adalah implementasi minyak kelapa sawit untuk bahan bakar, jadi biodiesel. Dan itu pun biodiesel yang tipe lama, bukan yang tipe baru. Kebetulan bahan utamanya minyak kelapa sawit, terus diomongkan, dijadikan sebagai sumber. Padahal ya salah. Karena minyak kelapa sawit yang kita pakai adalah yang minyak goreng.
Terus eh ya penulis tentu penasaran sih. Siapa sih yang ngomong ini? Om ini siapa sih? Om ini ternyata dari MASPI. MASPI itu apa, masyarakat eh, sadar pelumas atau opo lah. MASPI ini dibentuk untuk memberi pendidikan masyarakat terhadap pelumasan. Ya penulis pun coba lah selidiki apa aja sih yang diajarkan eh, ke masyarakat ya. Ternyata ilmunya cukup kontroversial juga ya. Penulis gak nyatet, cukup kontroversial. Nantilah penulis cari apa saja sih yang dididik ke masyarakat soal apa, soal pelumas ini. Soalnya ya kadang lebih untuk menguntungkan industri oli mereka. Dan khusus untuk si Om ini, dia ngajarkan satu hal yang ngawur, jelas ngawur, jelas ngawur. Apa itu? Yaitu saat dia buat pernyataan bahwa sebenarnya ada oli mesin yang dibuat dari bahan nabati melalui proses khusus sehingga terbentuk oli full sintetis. Nah ini ngawur pol, ini ngawur pol. Karena ya oli full sintetis PAU ataupun polyester ataupun diester itu tidak dibuat dari bahan nabati. Exxon Mobil itu adalah perusahaan petroleum, BP itu adalah perusahaan petroleum, bukan perusahaan nabati. Ada proses industri yang menunjukkan bahwa PAO itu sumbernya hampir sama dengan oli grup 3 juga. Sumbernya apa? Dari ya sama dari bumi. Ada yang dari gas alam, ada yang apa ya wes pokoknya produknya minyak bumi lah. Jadi ya apa ya, ngakunya dari MASPI tapi dia ngasih pendidikan seperti itu. Padahal jelas-jelas ya, kita coba lah carilah. Kita nggak peduli apa lah. Cari di informasi gitu, oli-oli gitu, yang full sintetik, yang wes gak peduli sing beneran apa palsu ya. Kita lihat datasheet. Kan kita pasti lihat kata-kata petroleum ya. Petroleum itu adalah sebutan untuk produk dari tambang minyak ya. BP itu singkatan dari British Petroleum. BP itu olinya Castrol ya. Jadi yang kayak begitu dibilang full sintetis, ya salah ya, salah. Nah, kalau
ilmu begitunya aja salah, apalagi yang bahas soal minyak goreng. Dia mengklaim sudah coba minyak goreng, dia nggak melakukan uji oli kok, nggak melakukan uji di kendaraan. Padahal yang namanya uji oli seringnya adalah uji kendaraan. Dan ini tidak dilakukan. Dan ini fatal. Karena apa? Ya informasinya salah. Nah, itulah. Jadi, ya menurut penulis, si omnya ini, entah sengaja atau tidak, dia menggunakan sumber informasi yang salah. Dia menggunakan misalnya ya, minyak kelapa sawit yang mau diproses sebagai bahan bakar, untuk menjelaskan minyak kelapa sawit yang mau dipakai untuk goreng. Padahal sifat udah beda. Dari masa penyimpanan aja sudah beda. Rasanya ya orangnya ini kok kayak sentimen gitu loh. Ngomongnya kok serba negatif ya. Terus penulis coba cari kenapa gitu. Nah, ternyata si omnya ini merupakan presiden direktur sebuah perusahaan. Terus penulis cari akun Facebooknya, nemu, oh ternyata dia jualan aditif, namanya Geo Oppo. Terus penulis cari dari nama perusahaannya, nemu di Tokopedia ada dia, resmi apa gitu ya. Ternyata dia spesialis jualan aditif. Ada aditif bensin, ada aditif oli, ada kulan. Tapi dia nggak produksi oli. Dia produksi aditif yang penulis nggak jelas apa fungsi dari aditif tersebut, karena penjelasannya terlalu general ya. Nggak spesifik, jadi penulis nggak tahu apakah itu tipe aditif extreme pressure, aditif anti aus atau gimana. Kalau nggak salah ada anti oksidasinya, katanya sudah diuji. Tapi yo kenapa kalau dia bisa buat aditif, nggak bisa buat oli gitu loh. Mengapa nggak sekalian buat oli aja? Yang jelas dia itu jualan aditif. Dan mungkin ya bener ya dugaan penulis bahwa muncul banyak batu sandungan untuk penggunaan minyak goreng sebagai oli mesin, sebagai campuran oli mesin. Itu mungkin karena sentimen ya, takut merusak pasar, karena ya potensinya sangat besar ya. Karena ya apa ya, yang ngaku-ngaku nyoba aja, nyobanya nggak di kendaraan. Kayak Turboman dari Seraya Motor, Om Turboman dari Seraya Motor, itu nguji minyak goreng emang beneran dikirim ke laboratorium, tapi ngujinya pakai digoreng. Minyak goreng dari wajan dicampur oli dikirim. Gak wani dari nang mobil. Terus
Ya banyak ya yang lain-lain ya yang nggak dipakai jalan motornya atau mobilnya, tapi ngomong dong kayak si Om ini ngomongnya di uji oli ya, penulis nggak yakin hasil uji olinya sesuai dengan harapan. Nanti saya penulis harusnya tahu ASTM dulu baru buat video ya. Tapi jelas bahwa ada usaha untuk mendiskreditkan penggunaan minyak goreng sebagai campuran oli mesin. Padahal ya untuk konsumen apa sih ruginya? Selama pemakaiannya dimonitor, diawasi. Selama ini nggak ada yang mengalami kerugian seperti misalnya mesin jadi berkerak, jadi ngeslat, jadi hitam gitu, nggak ada. Padahal itu kan yang dijadikan ketakutan utama penggunaan minyak goreng ya. Ketakutan berikutnya adalah soal sealnya, keamanan sealnya bagaimana. Tapi ya dari sisi keamanan seal sendiri, orang kan sekarang rata-rata pakai oli grup 2. Walau tulisannya full sintetis tapi aslinya oli mineral grup 2. Yang kalau di pasaran itu adalah oli mineral paling murahan ya. Oli mineral itu ada grup 1, grup 2 dan grup 3. Grup 1 rasanya sudah nggak ada yang jualan selain Pertamina. Rasanya loh ya. Mungkin ada tapi ya langka. Tapi kalau merek oli yang grup 1 rasanya cuma Pertamina yang masih tersisa. Yang lainnya sudah migrasi ke grup 2. Kalau nggak grup 2 opsi lain apa? Grup 3, oli mineral grup 3. Nah, oleh karena itu kalau sekarang cari bahan oli paling murah yang tersedia di pasaran, ya cuma grup 2. Dan iya, karena pakai grup 2 oli paling murahan ini justru lebih aman terhadap seal. Ketika dicampurin minyak goreng ya nggak terlalu parah lah. Kalau dibanding grup 3 justru minyak goreng itu lebih aman terhadap seal ya. Apalagi ketakutan lain bikin slip coupling. Ya buktinya yang pakai minyak goreng justru slip couplingnya berkurang. Takutan lagi apalagi ada airnya. Nah, penulis mulai dari tahun 2016 nggak pernah menjumpai mesin jadi putih gara-gara dicampurin minyak goreng. Walau itu bertahun-tahun, kayak mobil penulis itu. Udah bertahun-tahun itu olinya. Harusnya ya waktunya ganti oli ya. Motor Honda Beat, motor Suzuki Next 2 itu juga sudah bertahun-tahun itu pakai oli campuran minyak goreng. Tapi ya olinya masih normal tuh ya. Suara mesin masih halus. Pemakaian ya jelas lebih dari 3000 km lah dua-duanya. Masih oke-oke aja ya. Malah lebih awet daripada kalau nggak dicampur. Selain itu ya banyak ya testimoni positif. Misal tarikan lebih enteng, top speed nambah, suara knalpot lebih tegas. Apalagi apa maneh?
mana ya. Apa mana ya? Ini waktunya 18 detikan. Dibanding kalau pakai mesran masih ya lebih bagus pakai mesran lah ya. Ini pakai Prima XP campur minyak goreng campur Skyver. Nulis curiga ini gara-gara Skyvernya akselerasi ini parah. Gak parah-parah amat sih, paling 18, berapa itu ya. Masih lebih mending lah daripada ketika masih pakai PTT atau Adnoc. Ya wis lah gitu aja ya. Yang jelas itu orang Om itu kayaknya sentimen sama penggunaan minyak goreng. Karena ya mengada-ada ya, ada airnya tak apa lah. Karena ya jelas bukan dari airnya yang bikin masalah itu. Bahkan kayak Profesor Sukirno dari UI, Teknik Kimia UI bilang bahwa kelemahannya minyak goreng sebagai oli mesin itu cuma dua, yaitu dari sisi kemampuan antioksidasinya yang kalah sama oli mineral, dan pour pointnya, kemampuan tuangnya di suhu rendah. Nggak ngomong-ngomong soal air atau apa ya, itu profesor Universitas Indonesia ngomong kayak gitu, nggak ada sebutan lain-lain itu. Percaya yang mana, orang MASPI apa profesor UI? Ya terserah. Ya wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.